Begini, kritik itu sepertinya benar, tapi sebenarnya rapuh kalau kita mau melihat sejarah dengan jujur dan dengan hati yang terbuka. Masalahnya bukan karena Roh Kudus telah berhenti bekerja. Masalahnya seringkali karena kita berhenti memperhatikan secara jujur terhadap fakta pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam gereja Tuhan. Sejak awal, kekristenan memang bukan soal tentang memahami Tuhan menurut teori dan doktrin yang ada, tetapi ini soal bagaimana mengalami Tuhan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat kembali ke gereja mula-mula. Dalam kitab Kisah Para Rasul, di sana kita lihat kehidupan jemaat Kristen yang penuh dengan karya Roh Kudus, bukan teori, tapi realitas, dan pengalaman itu sungguh nyata. Dan selanjutnya, lahirlah tokoh-tokoh hebat seperti Rasul Paulus, yang tidak hanya mengajar doktrin, tapi ia hidup dalam dinamika Roh Kudus. Pada masa itu, nubuatan, kesembuhan ilahi, bahasa roh, bahkan intervensi ilahi secara nyata benar-benar terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Jadi kalau hari ini ada orang yang berkata bahwa semua itu sudah berhenti, saya malah bertanya, di bagian mana Alkitab yang mengatakan bahwa Roh Kudus sudah pensiun, dan apa hak mereka membatasi Tuhan bekerja kepada umatnya? Bagaimanapun juga, saya juga tetap menghormati tradisi itu. Tokoh seperti John Calvin, Martin Luther, mereka memang telah berjasa besar dalam mengembalikan gereja kepada Alkitab. Tapi kita juga harus jujur bahwa pada reformasi tersebut, fokus mereka itu adalah pemulihan doktrin, bukan pada karya Roh Kudus. Maksud saya bukan pada bagaimana menghidupi Roh Kudus dalam gereja. Dan itu bukan suatu kesalahan. Itu memang adalah panggilan pada zaman mereka, yaitu untuk mengkoreksi perilaku gereja yang dirasa telah menyimpang dari kebenaran Alkitab. Namun apakah itu berarti bahwa Roh Kudus telah berhenti bekerja di luar fokus mereka? Saya rasa tidak. Ini bagian yang sering diabaikan, atau mungkin mereka itu sengaja menutupi fakta yang terjadi. Misalnya, Irenaeus, ia menulis bahwa pada zamannya masih ada orang-orang yang bernubuat dan mengalami kesembuhan ilahi secara ajaib. Kemudian, Tertullian juga dia mencatat adanya penglihatan dan pengalaman rohani dalam gereja Tuhan. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka ini adalah pemimpin gereja awal yang sungguh-sungguh mendedikasikan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa gerakan Roh Kudus itu telah berhenti di abad pertama. Nah, ini pertanyaan yang penting. Begini, Montanisme memang bermasalah dalam beberapa hal, terutama dalam klaim otoritas yang terlalu berlebihan. Tetapi yang sering disalahpahami adalah ini, bahwa pada prinsipnya gereja pada waktu itu tidak menolak karunia Roh Kudus. Gereja-gereja pada waktu itu hanya menolak penyalahgunaan dari karya Roh Kudus. Itu saja. Jadi itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan terus terang saja, gereja-gereja Pentakosta karismatik yang sehat hari ini juga melakukan hal yang sama. Mereka melakukan pengujian, bukan menelan mentah-mentah fenomena yang terjadi dalam pelayanan. Oh, sangat banyak. Dan seringkali justru terjadi di tempat-tempat yang tidak kita duga. Nih, saya ambil dua contoh saja ya. Pada waktu itu, hidup seorang yang bernama Hildegard von Bingen. Dia ini adalah seorang biarawati yang hidup dalam struktur gereja yang sangat formal, yaitu gereja Katolik. Tapi dia mengalami penglihatan ilahi yang luar biasa. Dia adalah salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam sejarah kegerakan rohani kekristenan Barat pada waktu itu. Ia membangun tradisi mistisisme. Dia adalah seorang biarawati
Benediktin Jerman yang dikenal sangat visioner, seorang komposer, seorang teolog, dan cendekiawan yang memang serba bisa. Lalu ada tokoh lain lagi, yaitu Francis dari Assisi. Ia hidup sangat sederhana, namun dia dipenuhi dengan pengalaman rohani yang sangat mendalam dan berbagai mujizat terjadi dalam pelayanannya. Ia hidup tahun 1181 sampai tahun 1226. Dia ini adalah salah seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam kegerakan rohani pada waktu itu, karena dia membawa pembaruan dalam semangat kerendahan hati dan cinta kasih. Dialah pendiri dari Ordo Fransiskan atau Ordo Fratrum Minorum pada tahun 1209 yang menekankan tentang gaya hidup miskin, dan ia melakukan perjalanan keliling memberitakan firman Tuhan. Jadi waktu itu dia lebih dikenal sebagai seorang pengkhotbah keliling. Jadi sejarah gereja itu seperti sungai yang mengalir di bawah tanah. Memang tidak terlihat di permukaan, tapi sebenarnya ada arus besar yang sedang mengalir di bawah tanah ini. Seperti itulah gerakan dari Roh Kudus yang bekerja dalam sejarah manusia. Nah, ini menarik. Dalam kebangkitan rohani zaman ini, orang-orang itu mengalami baptisan Roh Kudus secara nyata. Tiba-tiba mereka merasa menangis dan bukan karena dipaksa. Lalu ada sukacita yang begitu besar. Lalu ada manifestasi fisik juga saat mereka disentuh oleh Tuhan. Itu fakta yang sulit dibantah. Nah, kemudian pada tahun 1703 sampai tahun 1758, hidup seorang yang bernama Jonathan Edwards. Pada awalnya, dia juga ragu, tapi kemudian ia menyadari bahwa pengalaman ini tidak bisa langsung ditolak. Meskipun memang harus diuji. Dia ini adalah seorang teolog, seorang pengkhotbah, dan filsuf Amerika yang sangat terkemuka. Dia menjadi tokoh besar dalam kebangunan rohani pada tahun 1730 sampai dengan tahun 1740-an. Dia ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang menekankan Calvinisme, tapi sekaligus juga sebagai seorang pengkritik yang bijak terhadap gerakan Pentakosta itu. Jadi dia menekankan keseimbangan di dalam pelayanan. Kemudian berlanjut ke Azusa Street yang dipelopori oleh William Seymour. William Seymour ini hidup pada tahun 1870 sampai dengan tahun 1922. Dia adalah seorang pendeta keturunan Afrika Amerika. Dialah yang menjadi katalisator utama dari gerakan Pentakosta modern melalui peristiwa di Azusa Street pada tahun 1906 sampai dengan tahun 1909. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat rendah hati. Dia menekankan baptisan Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh, dan yang satu ini melakukan rekonsiliasi rasial dalam ibadah. Karena pada waktu itu orang-orang kulit hitam dan orang-orang kulit putih tidak bisa duduk bersama sekalipun dalam rumah ibadah. Jadi setelah gerakan itu, maka ada perubahan besar. Kedua kelompok ini justru bisa duduk dengan damai dalam ruangan ibadah dan terjadi kebangunan yang hebat dan luar biasa pada masa itu. Ini sesuatu yang sulit dibantah, Pak. Ini terjadi itu muncul begitu saja. Ini bukan strategi penginjilan tertentu yang telah direkayasa, dikondisikan. Ini benar-benar terjadi secara tiba-tiba karena lawatan Tuhan pada orang-orang seperti itu. Iyalah, gerakan ini kan lahir bukan dari ruang rapat, dari hasil diskusi teologi, bukan. Gerakan ini itu benar-benar muncul dari ruang doa, dari pengalaman pribadi setiap orang, perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan. Dan kita juga harus pahami bahwa doktrin teologi itu ya selalu datang kemudian untuk menjelaskan apa yang sudah Tuhan lakukan. Dan ini sangat penting. Dalam banyak sejarah gereja, pengalaman itu selalu mendahului sistematika teologi. Orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dulu, setelah itu baru mereka berpikir tentang teologi. Oh, kalimat itu memang sepertinya bijaksana.
Tapi kalau dipahami secara ekstrim, justru bertentangan dengan fakta dalam sejarah Alkitab. Sepertinya benar, pengalaman pribadi tidak boleh lebih tinggi dari firman Tuhan. Tetapi mengatakan bahwa pengalaman pribadi tidak boleh menjadi dasar pelayanan, itu sulit dipertahankan secara alkitabiah. Mengapa? Karena hampir semua pelayanan besar dalam Alkitab itu lahir dari adanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Biar lebih adil, saya akan jelaskan ini. Pertama, kita kenal ada orang yang bernama Musa. Dia memulai pelayanannya karena dia mendapatkan pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang membuat seorang Musa, seorang pelarian dari Firaun, kemudian tiba-tiba dia menjadi seorang pahlawan yang membebaskan bangsa Israel? Jelas bukan karena ia berhasil sekolah teologi, bukan karena ia berhasil menguasai suatu doktrin tertentu, tetapi karena ini perjumpaan di sebuah padang, ada api yang menyala di semak belukar, tetapi semak itu tidak hangus. Itu yang membuat Musa berubah, dan pengalaman itu mengubah sejarah suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan di Gunung Sinai, Musa mendengar suara Tuhan. Ia melihat api ilahi di sana, ia mengalami hadirat Allah secara langsung. Dan dari pengalaman itulah lahirlah panggilan pelayanan dalam dirinya. Muncul keberanian untuk menghadapi kenyataan, bahkan seluruh arah hidupnya berubah. Jadi kalau hari ini ada orang berkata, saya dipanggil Tuhan melalui suatu pengalaman rohani, lalu kita anggap dia sesat, maka Musa pun mungkin tidak akan diterima di banyak forum teologi modern hari ini. Yang kedua, ini tentang Nabi Yesaya yang dipanggil melalui suatu penglihatan. Yesaya melihat Tuhan duduk di tahtanya, dan ia mendengar suatu suara malaikat berseru, Kudus, Kudus, Kudus. Lalu ia menanggapi panggilan Tuhan. Yesaya berkata begini, ini aku, utuslah aku. Perhatikan, pelayanan Yesaya itu lahir dari suatu pengalaman berada di hadirat Tuhan. Kemudian Nabi Yeremia yang mengalami sentuhan Tuhan. Yeremia berkata begini, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Itu jelas suatu pengalaman pribadi. Dan dari pengalaman itu lahir pelayanan kenabian yang membawa perubahan besar kepada bangsa Israel pada masa itu. Lalu ada satu lagi yang bernama Yehezkiel. Ia juga mengalami satu penglihatan yang luar biasa. Kalau kitab Yehezkiel dibaca hari ini oleh orang-orang yang kritis, mungkin mereka akan mengatakan bahwa itu terlalu ekstrem. Kenapa? Karena Yehezkiel menceritakan tentang penglihatan roda api, kemuliaan Tuhan, dan tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Tetapi justru dari pengalaman itulah yang menjadi dasar pelayanannya di kemudian hari. Dan ini, pelayanan dari para rasul jelas tidak lahir dari suatu teori. Karena mereka mengikuti Yesus secara langsung. Mereka melihat Yesus, mereka mendengar Yesus berbicara, dan mereka mengalami kehidupan Yesus. Kemudian kita lihat, Petrus mengalami perubahan yang luar biasa setelah dia melihat mujizat. Dia berjalan di atas air dan dia mengalami pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Kemudian kita lihat lagi Yohanes. Ia menerima kitab Wahyu melalui penglihatan, melalui suara roh, dan juga pengalaman supernatural lainnya. Dan yang lain lagi tentang Paulus. Kita lihat dia mengalami perubahan setelah Tuhan menemui dia dalam perjalanan menuju Damsyik. Paulus tidak hanya mengajar tentang Yesus, tapi dia melayani Yesus karena dia pernah bertemu dengan Yesus. Jadi kalau kita jujur membaca kitab Kisah Para Rasul, maka gereja mula-mula itu adalah gereja yang sangat pengalaman oriented. Mereka mendengar bunyi seperti angin, mereka melihat lidah-lidah api, mereka berbicara dalam bahasa roh, dan mengalami mujizat. Dari pengalaman itu, gereja lahir. Bahkan yang ini, yang orang seringkali lupa, bahwa gerakan reformasi yang terjadi beberapa tahun yang lampau itu, sebenarnya itu juga lahir dari pengalaman pribadi. Orang seringkali lupa, atau mungkin juga sengaja melupakan, bahwa tokoh-tokoh reformator itu melakukan tindakan radikal
karena ada pergumulan batin yang sangat dalam. Saya ambil contoh Martin Luther. Ia mengalami pergumulan batin yang mendalam tentang keselamatan. Ketika ia membaca Roma 1 ayat 17 yang mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Di situ ia mengalami pencerahan rohani, dan saya yakin itu karena gerakan Roh Kudus yang bekerja sedemikian rupa dalam hatinya. Dan dengan itu ia berani menghadapi kenyataan sekalipun ditolak dan dibenci oleh gereja arus utama pada saat itu. Kemudian ada tokoh lain lagi, yaitu John Wesley. Ia berkata begini, hatiku terasa hangat secara aneh. Ini jelas pengalaman batin yang sulit dijelaskan dengan bahasa manusia, karena sangat bersifat pribadi. Dan dari semua pengalaman itu, akhirnya melahirkan kebangunan rohani besar. Jadi lucu kalau ada yang berkata, jangan bangun pelayanan dari pengalaman. Karena sejarah gereja penuh dengan pelayanan yang lahir dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi sebenarnya masalahnya bukan soal pengalaman, tetapi salahnya adalah pengalaman yang tidak diuji berdasarkan standar Alkitab. Nah, di sini kita harus seimbang. Pentakosta karismatik yang sehat, mereka tidak pernah berkata bahwa semua pengalaman pasti datang dari Tuhan. Sama sekali tidak. Mengapa? Gereja aliran Pentakosta karismatik itu sangat mengandalkan Alkitab. Karena mereka tahu bahwa Alkitab sendiri telah berkata, ujilah segala sesuatu. Jadi masalahnya bukan pengalaman, tetapi pengalaman yang tidak diuji berdasarkan firman Allah. Pengalaman yang tidak menghasilkan buah-buah kebenaran, dan pengalaman yang tidak memuliakan Kristus. Itu sebenarnya yang terjadi. Karena pelayanan sejati bukan hanya soal transfer informasi. Khotbah-khotbah yang hebat mungkin itu menarik, menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa Alkitab, dan seterusnya. Mengutip sastra-sastra abad-abad lalu, mengait-ngaitkan dengan filsafat dan lain sebagainya. Mungkin itu perlu, tetapi dunia ini tidak butuh itu. Dunia ini itu butuh kesaksian hidup yang benar-benar nyata, sebagai bukti bahwa seseorang itu telah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dunia ini membutuhkan kesaksian hidup dari orang-orang tertentu. Bagaimana mereka dipulihkan oleh Tuhan, bagaimana mereka dijamah oleh Tuhan, bagaimana mereka disembuhkan oleh Tuhan, bagaimana mereka diampuni oleh Tuhan. Dan sudah pasti mereka akan berbicara dengan api Pentakosta karismatik yang berbeda-beda. Itu sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Sementara itu, teologi tanpa pengalaman yang real dengan Tuhan itu bisa menjadi sangat dingin dan sangat kaku. Dan ini yang kadang terjadi. Seseorang bisa sangat menghafal doktrin, membangga-banggakan ajarannya, pengakuan imannya, dan seterusnya lah. Pandai berdebat. Orang baru ngomong satu kata, dia sudah 100 kata yang keluar dari mulutnya. Bahkan mungkin juga mereka sangat memahami bahasa asli Alkitab. Tapi mereka tidak punya air mata untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka bangga ketika mereka duduk di tahta suci gereja, tapi jiwa mereka tidak pernah merana ketika melihat banyak orang di luar sana membutuhkan kasih Tuhan. Dunia ini tidak hanya membutuhkan orang yang tahu ayat, tapi dunia ini itu membutuhkan orang yang pernah disentuh oleh Tuhan. Karena memang iman Kristen sejak awal itu bukan tentang konsep, tentang doktrin, tentang apologet, dan lain segala hal, tapi tentang perjumpaan dengan Tuhan. Jadi, saya setuju, jangan membangun pelayanan hanya dengan emosi saja. Tapi saya tidak setuju kalau pengalaman pribadi dianggap tidak penting. Karena alasannya jelas, Musa berani ambil keputusan melayani Tuhan, berani menghadapi Firaun karena dia bertemu dengan Tuhan. Paulus berkhotbah karena ia bertemu dengan Tuhan. Padahal sebelumnya dia adalah seorang penganiaya pengikut Tuhan. Petrus seorang penakut. Akhirnya dia berani karena ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sampai hari ini banyak orang yang melayani bukan karena mereka telah belajar tentang Tuhan, tetapi karena mereka telah mengalaminya. Orang itu bisa berdebat
tentang suatu doktrin selama berjam-jam atau berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi sulitlah untuk menyangkal seseorang yang berkata, dulu hidup saya hancur, jauh dari Tuhan, penyembah berhala, pengagum kekerasan. Tapi sekarang Tuhan telah ubah hidup saya. Saya benar-benar takluk di bawah tangan Tuhan yang ajaib. Mereka akan sulit membantah orang yang datang dengan pengakuan seperti ini. Biasanya saya akan jawab dengan pertanyaan, apakah kasih bisa dipisahkan dari perasaan? Karena Alkitab sendiri penuh dengan emosi. Daud misalnya, ia menari-nari di hadapan Tuhan. Lalu apa alasannya? Sekarang ini kita menolak untuk menari di hadapan Tuhan. Yeremia menangis. Apa dasarnya hari ini kita menolak untuk menangis di hadapan Tuhan? Faktanya, Tuhan Yesus sendiri pun pernah menangis. Itu bukan karena mereka punya perasaan yang terlalu sentimental. Itu pengalaman batin bersama dengan Tuhan. Jadi ini masalahnya bukan soal emosi. Masalahnya adalah ketika emosi tidak diletakkan pada kebenaran. Itu saja. Dan disitulah gereja Pentakosta Karismatik yang sehat terus bertumbuh. Mereka menyatukan hati dan mereka mendudukkan dirinya pada kebenaran Alkitab. Tapi ini perlu kita ingat ya, mereka itu bukan meninggalkan kebenaran. Kalau mereka pindah dan masuk ke gereja Pentakosta Karismatik, mereka bukan meninggalkan kebenaran. Mereka hanya mencari kepenuhan dan kepuasan batin dalam Tuhan. Saya pernah berbicara dengan beberapa orang yang saya tahu mereka berasal dari aliran Calvinisme dan Lutheran. Pada umumnya mereka berkata, saya tahu tentang Tuhan, tapi saya jarang merasa dia sangat dekat. Dan itu bukan kritik terhadap Calvinisme dan Lutheranisme. Itu adalah fakta tentang jeritan hati nurani manusia di segala abad dan di segala tempat. Itu hal yang wajar, hal yang normal. Semua orang seperti itu. Jadi, banyak yang berpindah itu bukan karena mereka menolak doktrin, tetapi karena mereka merindukan pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu alasan yang paling utama. Mereka itu ingin merasakan hadirat Tuhan, bukan hanya mengetahuinya dari khotbah pendeta. Mereka ingin berdoa dan melihat jawabannya, dan mereka mengalaminya. Mereka ingin menyembah dengan hati yang bebas, tanpa dikerengkeng oleh liturgi yang kaku, dan mereka ingin mengalami Roh Kudus secara pribadi. Dan bagi sebagian orang, mereka berkata bahwa sebelumnya iman mereka itu seperti api yang dijaga, tetapi hampir padam. Tapi ketika mereka ada di gereja Pentakosta Karismatik, mereka menemukan sesuatu yang baru. Api itu dinyalakan kembali. Saya tidak mengatakan begitu, dan itu cara pandang yang tidak adil. Karena bagaimanapun juga, tradisi Calvinis dan Lutheran telah memberikan kepada kita kedalaman teologi. Lutheran menjaga kemurnian Injil. Tanpa mereka, gereja mungkin juga bisa kehilangan fondasi. Tetapi bagaimanapun juga, kita tetap harus perhatikan bahwa fondasi tanpa kehidupan juga akan runtuh. Jadi, saya membayangkannya seperti ini. Sebuah rumah, Calvinisme memastikan struktur bangunannya kuat. Lalu, Lutheran memastikan model bangunannya bagus. Dan karismatik menyalakan lampu di dalamnya. Dan itulah yang menghangatkannya. Jadi kita harus lihat masalah ini. Bukan lagi siapa yang paling benar. Masalahnya adalah kita harus berhenti. Lalu kita harus mulai belajar untuk menerima kehadiran orang lain sebagai yang lain. Karena bagi mereka pun Kristus telah mati. Dan bagi mereka pun anugerah karunia itu melimpah. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang lain hanya karena perbedaan sinode dan segala hal itu. Karena Tuhan adil dan Tuhan memanggil siapa saja untuk menjadi alat anugerahnya. Ya, tentu saja kita kan masih hidup di dunia dan kita tidak mungkin menyangkal hal itu. Karena Tuhan Yesus pun pernah mengatakan bahwa ada lalang di antara gandum
Dan prinsip ini berlaku bukan hanya untuk aliran Pentakosta karismatik, tapi semua aliran, Calvinis, Lutheran, Katolik, Baptis, Reformasi, Reformed, dan segala hal itu. Semua ada lalang. Kita tahu bahwa pasti ada manipulasi, ada ajaran yang tidak seimbang, ada penyalahgunaan kekuasaan rohani, dan lain-lain. Itu fakta yang sulit juga dibantah. Oh, kalau soal itu, begini. Sebagian besar gereja Pentakosta karismatik itu lebih sibuk melayani Tuhan daripada urus soal debat sana-sini. Sebenarnya, orang gereja Pentakosta karismatik juga punya jawaban teologis. Bahkan, kalau mau jujur, banyak kritik yang diarahkan kepada Pentakosta karismatik, mereka juga sudah jawab secara alkitabiah, secara historis, bahkan melalui kesaksian jutaan orang yang mengalami perubahan hidup. Tapi dasarnya, orang memang udah nggak suka, ya mau gimana lagi. Selalu ada saja alasan untuk menyudutkan gereja Pentakosta karismatik. Tapi saya harus sampaikan ini, ada alasan mengapa banyak gereja Pentakosta karismatik tidak terlalu agresif untuk membela diri di sosial media itu. Ini yang pertama, fokus mereka itu adalah bagaimana mengalami Tuhan setiap hari, bukan bagaimana memenangkan polemik yang terjadi. Gereja tertentu mungkin sangat hebat dalam berdebat. Mereka membangga-banggakan sistematika teologi mereka. Itu mungkin memang budaya mereka. Tapi masalahnya, gereja Pentakosta karismatik ini lahir bukan dari ruangan akademik atau kumpulan dari para ahli-ahli teolog di kantor sinode. Tapi ini lahir di ruang doa, di perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baik di jalan, di toko, di kantor, di warung kopi, dan di mana saja. Gerakan ini lahir dari orang-orang yang sungguh-sungguh menangis mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Gerakan ini lahir dari persoalan doa sederhana, dan mungkin juga kebangunan rohani, dan ada pengalaman pertobatan. Jadi jelas DNA-nya berbeda. Jadi ketika gereja Pentakosta karismatik diserang, respon orang-orang Pentakosta itu tidak akan langsung mengatakan, ayo kita berdebat. Tidak ada. Mereka tidak akan melayani. Mereka akan berkata, mari tetap melayani Tuhan sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu jawaban orang Pentakosta karismatik. Ya, inilah realita yang menyakitkan. Kalau ada satu pengkhotbah Pentakosta karismatik yang aneh, seluruh gerakan itu langsung dicap sesat. Dan itu sebenarnya menggambarkan bahwa para pengkritik ini sudah tidak adil sejak dalam pikiran mereka. Mereka itu sengaja menutup mata untuk melihat bahwa tidak semua gerakan Pentakosta karismatik ini berada di sinode yang sama. Karena setiap sinode itu berbeda-beda cara pelayanannya. Dan banyak gereja Pentakosta karismatik yang sehat, yang alkitabiah. Saya ambil contoh, Gereja Bethel Indonesia. Ia mempunyai kampus pendidikan teologi yang sangat besar di Jakarta. Mereka itu bukan sekolah di ruko, Pak. Kampusnya besar. Dan dari sana telah melahirkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Itu fakta bahwa Pentakosta karismatik juga rindu untuk hidup secara sehat dan alkitabiah. Tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Sama halnya juga, tidak semua orang Calvinis itu keras, kaku, dan dingin. Ada juga yang luas, yang menghormati pekerjaan Roh Kudus. Sama juga, tidak semua gereja Lutheran itu formal dan pasif. Ada juga yang mengerti bahwa segala hal itu berlangsung karena tuntunan Roh Kudus. Ini itu hanya ulah dari oknum-oknum tertentu yang merasa sangat jago berteologi. Itu saja. Dan ya sebagaimana kita tahu, kalau judulnya keren, nah itu memang sangat disenangi di media sosial. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Karena orang-orang tidak hanya mencari penjelasan tentang Tuhan,
Sekali lagi, mereka itu mencari perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang datang ke gereja Pentakosta Karismatik bukan karena mereka telah berhasil memenangkan perdebatan teologi, tetapi karena mereka merasa Tuhan ada di sana, Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan mengasihi mereka, mereka menemukan harapan baru. Itu alasannya. Dan pengalaman seperti itu memang sangat sulit untuk dipadamkan oleh kritik. Jadi, betapapun gigihnya mereka mengkritik aliran Pentakosta, jemaat itu akan tetap datang. Karena jemaat ini bebas untuk menentukan pilihannya. Tidak bisa kita mengikat jemaat untuk bertahan di gereja yang lama. Tidak bisa, karena ini gerakan Tuhan. Mereka bebas mencari gereja yang mereka senangi. Ya, saya sih hanya berharap begini. Ada kerendahan hatilah untuk melihat fakta sejarah yang sebenarnya. Jangan menutupi kenyataan yang sesungguhnya. Itu paling penting. Percuma kita menutupi keadaan yang sebenarnya, karena ini pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, kita mau larang bagaimana, Pak? Tidak bisa. Dan ini sejarah sudah membuktikan Tuhan yang bergerak. Tuhan memanggil orang-orang tertentu, Tuhan menggerakkan orang-orang tertentu, Tuhan memakai orang-orang tertentu, kita tidak bisa tolak. Contohnya ya, kita pasti bingung. Tuhan ternyata panggil pengusaha, para bisnismen, masuk dalam pelayanan. Kita tidak bisa paksa bahwa harus tamatan sekolah tinggi teologi yang lebih cocok. Tidak bisa, tidak bisa. Tuhan yang bergerak, Tuhan menjumpai mereka. Dan kita pasti bingung dengan kenyataan itu. Ya mau gimana lagi? Itu faktanya begitu. Sebagian orang mungkin menolak, tapi sebagian orang menerima, karena ini pekerjaan dari Tuhan. Ya, gereja Pentakosta Karismatik juga harus rendah hati, ya, harus belajar untuk memperdalam pengetahuan Alkitab yang benar, cari sekolah tinggi teologi yang benar, bukan yang di tempat-tempat yang tidak jelas dosennya, tidak ada kepustakaan di sana, tapi berani-beraninya bikin sekolah tinggi teologi. Minimal itu perpustakaannya harus besar, banyak buku di sana, karena itu standar keilmuan yang harus kita miliki. Dan yang kedua, jaga kemurnian ejaran, dan tetaplah fokus hanya kepada Kristus saja, bukan kepada siapa-siapa. Karena tanpa Kristus, semua pengalaman kita itu akan kehilangan maknanya. Saya mau bilang begini, Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja, mulai dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya saja, setiap orang memang harus memilih. Apakah dia mau masuk dalam arus besar itu, atau dia tetap berdiri di mimbar gerejanya sebagai pengamat untuk menilai siapa yang sesat, siapa yang benar, siapa yang cocok dengan seleranya, dan mana yang tidak cocok dengan seleranya.